Ya, mungkin sobat investor yang sebelumnya belum tahu kenapa saya pakai audio investasi ini, karena memang saya belum sehat juga. Emang sih seharusnya saya udah bisa bikin video di hari ini, cuman memang Tuhan berkehendak lain, saya masih sakit juga. Mudah-mudahan saya cepat kembali pulih dan bisa memberikan edukasi juga, sharing ke sobat investor semua ilmu yang saya tahu, supaya mungkin ilmu saya ini bisa bermanfaat buat kalian juga. Oke, jadi saya hari ini mau membahas soal investasi tanah, karena memang saya kayaknya belum pernah bahas sebelumnya sih. Nah, investasi tanah sebenarnya dari sudut pandang saya memiliki potensi keuntungan yang besar, tapi juga potensi resikonya juga besar. Seperti kamu tahu bahwa kalau misalkan investasi yang benar-benar asli, yang benar, itu biasanya punya potensi keuntungannya gede, berarti resikonya juga gede. Nggak mungkin kayak, wah dia untung gede, resikonya nggak ada, nggak mungkin gitu. Itu kalau dalam yang saya pelajari sejauh ini tuh seperti itu. Kalau yang asli tuh begitu. Nah, investasi tanah ini memiliki potensi keuntungan yang besar juga. Kalau seberapa besar keuntungan tanah, kalau kamu cari misalkan lewat Google itu rata-rata wilayah itu sekitar ada yang 10%, ada yang 15% gitu ya. Itu udah cukup bagus lah. Tapi memang ada yang wilayah tuh sampai 100% per tahun, ada yang lebih daripada segitu, itu mungkin saja terjadi gitu. Tetapi itu ada wilayah-wilayah tertentu dan bagaimana cara kita men-spot wilayah itu aja gitu. Dan itu adalah kemampuan kita juga untuk menganalisa, oke, misalkan wilayah ini nih dalam 2 tahun, ini bakal jadi wilayah the next Jakarta misalkan, atau mungkin the next apa nih di wilayah kalian gitu. Kamu harus bisa baca situasi itu gitu. Nah, kalau kamu bisa baca situasi itu, ke depan hari kamu bisa dapat punya potensi yang besar. Tetapi sebenarnya, nah balik lagi, setiap ada potensi besar, pasti ada risiko besar. Risiko sebenarnya investasi tanah juga ada. Contoh misalkan, kamu pernah dengar kan kasus-kasus kayak tiba-tiba tanah, tiba-tiba ditempatin orang gitu. Padahal sebenarnya itu bukan wilayah mereka gitu. Tapi karena tanah itu kita tidak terlalu urus, atau mungkin kayak ya udahlah orang kebanyakan tanah, terus dia lupa gitu sama tanahnya. Habis itu, tiba-tiba dibangun sama orang lain. Ketika udah dibangun, mereka punya sertifikat sendiri, atau mungkin, oh, ini tanah punya saya nih, gitu kan. Nah, akhirnya jadi sengketa deh tuh tanah, gitu. Mungkin kalian suatu hari nanti akan menang, karena memang itu tanah kalian. Tapi kan satu, energi kalian akan habis. Kedua, capek juga. Belum tentu nggak ada ancaman. Itu biasanya mungkin ada ancaman 1-2. Gitu. Jadi, itu adalah tantangan juga gitu yang harus kita hadapi di sini ya. Nah, kalau investasi di tanah sendiri gitu, itu kalian akan lebih baik kalau misalkan punya security gitu atau punya pengaman gitu ya. Karena kalau misalkan kalian punya apa namanya kayak mungkin apa ya yang jagain tanah tersebut, itu akan lebih aman. Jadi nggak ada orang yang make tanah tersebut, atau mungkin tiba-tiba mendirikan sesuatu di lahan kalian, atau mungkin ada yang main judi, main miras ya, maksudnya kayak minum-minuman keras di sana gitu. Biasanya sih judi gitu yang saya pernah tahu juga gitu. Ya kan kalau kayak gitu mereka diusirnya udah susah gitu. Mereka merasa itu milik tanah mereka, padahal kan kagak gitu, jauh banget gitu. Makanya jadi sebelum itu terjadi kita harus sudah bisa preventif dari jauh-jauh hari gitu loh, untuk lebih memedulikan tanah kita. Dan kalau bisa sih kita awasin gitu, kalau kita tidak mau membayar orang untuk ngawasin gitu. Jadi jangan dicuekin gitu, gara-gara kita pengen investasi tanah, udahlah kumpulin nih tanah, lupa gitu. Itu bahaya gitu, itu bisa jadi sengketa juga suatu hari nanti. Itu ada negatifnya juga, tapi positifnya banyak banget gitu. Kamu bisa dapat keuntungan yang besar, kamu bisa dapat hasil yang besar gitu, alhamdulillah gitu. Tapi back again, bagaimana cara kita smart aja gitu loh, memanfaatkan kira-kira nih, oh bagus nih wilayah ini, oh ya udah gitu. Jadi kita harus bisa baca situasi gitu. Kalau kita udah bisa baca situasi itu, investasi tanah pun kita bisa berhasil. Memang kalau kita ngomong investasi tanah luas banget ya sekarang. Di saat pandemi seperti ini ya, itu tanah menurut pendapat saya itu lagi ada penurunan juga gitu. Sama seperti
housing, rumah ya maksudnya. Kayak misalkan rumah, kamu lihat sendiri kan, kayak orang, kalau kamu cek aja di Google sekarang gitu, rumah-rumah itu yang mahal dia banting harga gitu, atau dia nurunin harganya sedikit gitu loh. Nggak seperti biasanya lah gitu. Karena kenapa? Karena daya beli masyarakat sekarang juga lagi berkurang. Salah satu kalian bisa lihat indikatornya adalah dari inflasi yang ada di Indonesia. Kamu bisa cek di website Bank Indonesia juga. Di situ bisa lihat rata-rata inflasi kita sekitar 1, sampai ke 2% gitu ya. Itu biasanya normalnya kita sekitar 3,5 atau ya kisaran segitulah gitu. Nah, kita kecilan. Kalau inflasi kekecilan itu bukan berarti bagus, itu malah bisa jadi malah petaka juga gitu loh buat banyak sektor juga. Seperti kalian lihat kan, sekarang gara-gara ini banyak usaha yang gulung tikar, banyak yang macet, perekonomian itu adalah salah satu efek dari inflasi nggak naik. Jadi kalau orang bilang kayak, oh ini harga-harga pada naik, ya itu salah satu efek dari inflasi kegedean. Nah sekarang inflasi kekecilan juga masalah gitu. Jadi lebih masalah, bahkan banyak usaha-usaha yang tutup kan. Karena kayak gitu ekonomi juga jadinya macet gitu. Tapi balik lagi ke tanah itu pun juga jadi kena dampak juga. Tapi kalau misalkan kalian bisa nge-spot atau melihat sebuah tanah ini kayaknya potensial gitu, bagus gitu, ya nggak apa-apa gitu. Karena ya setiap ada pandemi itu pasti akan ada akhirnya gitu. Akhir itu bukan berarti oh udah selesai ya gitu. Nggak mesti kayak gitu juga gitu. Maksudnya selesai dalam arti oh sudah ada mungkin obatnya, oh sudah ada mungkin vaksin rata-rata 100% atau gimana gitu. Ya itu maksudnya akhir, bukan berarti benar-benar yang hilang gitu. Tidak gitu. Nah, ketika hal tersebut terjadi, semua balik lagi ke normal, dalam arti balik lagi ke normal, daya beli masyarakat sudah meningkat, inflasi jadinya meningkat juga, semuanya juga jadi balik lagi back to normal gitu. Dan ketika di situ terjadi, otomatis ya semua harga termasuk tanah pun juga akan bangkit gitu. Sebenarnya pertanyaannya apakah inflasi ini wow inflasi turun berarti semuanya turun? Enggak juga gitu. Ada beberapa sektor yang diuntungkan, ada yang naik, ada juga. Tapi mungkin itu akan dibahas di topik lainnya karena ini bisa panjang banget gitu. Balik lagi harus ke tanah sih gitu. Tapi ya itu, tanah itu punya plus dan minus sendiri gitu. Dan kamu harus tahu gitu. Apa sih plusnya, apa minusnya. Jadi kamu bisa ketika sebelum investasi tahu nih gitu loh. Oh ini, oh ya udah kalau misalkan resikonya besar, apakah saya bisa tanggulangin? Oh bisa tanggulangin, ya sudah gitu, kamu investasi. Jadi lebih tenang. Jadi janganlah terpaku pada keuntungan saja gitu, tapi harus juga ada resikonya juga gitu. Jadi supaya bisa lebih tenang aja dalam berinvestasi, nggak kaget gitu. Karena kan kejelekan kita adalah kalau misalkan tiba-tiba kaget, kita nggak prediksi, kita panik, akhirnya melakukan sesuatu yang tidak seharusnya kita lakuin gitu. Entah tiba-tiba, oh yaudahlah jual aja harga murah kan, wah tanah ini nggak potensial, kirain saya ini nih potensial gitu. Gara-gara pada saat pandemi nih, totonya setelah pandemi malah naik kan, nggak tahu gitu. Itu dia, balik lagi, kuasainlah ilmu dari apa yang kita investasiin juga. Itu aja sih pesan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Buat sobat investor yang mungkin senang dengan audio saya dan dirasa bermanfaat, kamu bisa share aja ke platform kalian, mungkin di Facebook, entah mungkin di sosial media lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di audio saya ini, oke, di video saya ini. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.